Mana Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kita kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pajak. Di sini bisa dikatakan bahwa pajak itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan kita ini harus atau wajib untuk membayar pajak ini. Nah, jadi di sini kita akan mencoba untuk masuk ke dalam definisi pajak itu apa dan juga macam-macam pajaknya. Insya Allah hari ini kita akan sedikit membahas mengenai pajak penghasilan, gitu ya. Oke, pertama-tama kita akan melihat mengenai definisi pajak terlebih dahulu. Di sini di dalam situs resmi Dirjen Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atau disingkat DJP, tertulis definisi pajak merupakan ada kata-kata kontribusi wajib. Kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa. Ini tadi saya bilang bahwa pajak itu adalah sifatnya memaksa. Memaksa orang untuk apa? Untuk membayar pajak. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini dipotong pajak. Apapun itu, ya. Kontribusi artinya bagaimana? Kontribusi ini artinya bahwa apa yang kita lakukan untuk negara, dan ini sifatnya wajib. Kan kadang-kadang kita suka bertanya, apa sih yang udah kita lakukan untuk negara ini? Nah, salah satunya adalah apa? Membayar pajak, menjadi kontribusi, tetapi kontribusinya kontribusi wajib karena ada di sini sifatnya memaksa, dan itu ada di dalam undang-undang. Undang-undangnya adalah undang-undang pajak, gitu ya, undang-undang pajak. Tanpa adanya imbalan secara langsung. Apa imbalan? Jadi kalau bisa dikatakan imbalannya itu tidak secara langsung, tetapi kita bisa menikmati menikmati pembangunan di Indonesia. Kayak misalnya kita bayar pajak, pajaknya ini pajaknya ini untuk APBN, APBN-nya ini untuk pembangunan. Kita menikmati pembangunan tersebut. Misalnya pembangunan tol. Wah, ya. Kan kita menikmati pembangunan tol. Pembangunan gedung-gedung bertingkat di Indonesia. WUS. Lalu apa lagi? MRT, semua dari pajak. Tahu sih ya teman-teman ya? Nah, kereta cepat Jakarta Bandung. Yang tadinya keretanya ke Jakarta Bandung bisa 2 jam, bus hanya 30 menit aja. Ini semua bisa dilakukan karena apa? Karena kita membayar pajak. Jadi beruntunglah kita yang sudah membayar pajak, dan di sini walaupun imbalannya secara tidak langsung, tetapi secara tidak langsung juga kita bisa menikmati apa yang sudah kita kontribusikan tadi. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat yang akan dibahas di sini ada pajak penghasilan, PPN, pajak bumi dan bangunan, serta pajak atas biaya markai. Tetapi untuk kali ini kita akan lebih masuk ke dalam pajak penghasilan, karena ini lebih masuk ke dalam ke dalam dunia kita, gitu ya. Kalau misalnya Anda nanti bekerja di perusahaan, maka yang masuk ke sini adalah pajak
penghasilan, bukan yang lain-lainnya. PPN bagaimana Pak kalau Anda jadi pengusaha, termasuk dalam PPN? Walaupun ada juga yang lebih masuk juga ke dalam dunia kita adalah apa? Pajak bumi dan bangunan. Tetapi kalau kita bekerja, ini kita lebih masuk ke dalam pajak penghasilan atau pajak atau PPH. Ya. Pajak penghasilan setiap orang atau badan yang melakukan bisnis tentunya mengharapkan keuntungan, tetapi keuntungan yang akan dan telah diperoleh tidaklah dapat dinikmati seluruhnya. Oleh karena baik penghasilan maupun keuntungan setiap orang atau badan pasti akan terkena pajak, yaitu pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan itu adalah penghasilan itu sendiri. Di sini penghasilan itu tidak terbatas pada nggak hanya gaji aja, keuntungan aja, honorarium aja, tetapi banyak hal, termasuk waris pun, itu pun juga masuk ke dalam bentuk penghasilan. Kenapa? Karena apa? Di dalam warisnya waris uang ya teman-teman ya, bukannya waris barang ya. Kan ada kadang-kadang suka waris barang, misalnya kayak mobil, atau misalnya motor, atau misalnya rumah dan sebagainya. Tapi kalau yang masuk ke dalam penghasilan ini adalah warisnya waris berupa uang. Kenapa waris dikatakan sebagai sebuah penghasilan? Karena apa? Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Ada kata-kata tambahan kemampuan ekonomi. Dengan adanya waris uang ini menambah ekonomi